Ustaz, baru berapa hari berarti ke Indonesia? Baru 2 hari. Masya Allah, langsung bersua nih sama teman-teman luar biasa, alhamdulillah. Insya Allah nih teman-teman pasti udah gak sabar juga, udah nungguin apa aja nih mungkin yang bakalan dibahas seputar spiritual refreshing mungkin yang udah di-share Ustaz dari siang ya berarti ya. Hmm, Jauh sih ya Ustaz ya, siap. baru datang ke Indonesia langsung ini nih. Biar refresh. Benar banget, very fresh. So buat teman-teman mungkin yang udah join, boleh diajakin juga teman-teman supaya join nih, karena baru sekitar berapa nih yang join? Baru sekitar 300-an ya. Tapi gak apa-apa, insya Allah buat teman-teman silakan diajakin supaya teman-teman bisa membersamai kita bareng-bareng di live streaming bersama Ustadz Hana Kafi. Spiritual refreshing. Nah, Oke. masih bahas berarti ngasih nyambung sama yang kemarin ya. Kalau kemana Pak? Masih tazkiyatun nafs, tapi Hmm. bahasannya kayak kita membersamai di alam, Oh ya, begitu-gitu kemarin. sip, sip, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah dimanapun teman-teman berada di Indonesia atau di luar Indonesia. Alhamdulillah malam ini kita bisa join bareng lagi dalam kajian online. Mohon maaf kemarin sempat off dulu karena saya sedang melaksanakan ibadah umroh. Jadi 2 pekan kalau nggak salah ya, dua Iya. pekan nggak bisa live. Dan ini alhamdulillah baru pulang. Insya Allah udah langsung siap untuk join lagi dalam kegiatan-kegiatan dakwah. Nah malam ini kita coba belajar. Sekalian saya pengen berbagi pengalaman tentang perjalanan umroh kemarin di Madinah dan di kota Mekah. Makanya saya mengangkat tema tentang spiritual refreshing karena memang ini adalah pengalaman yang kemarin saya dapetin selama umroh di Mekah dan Madinah. Jadi ada semacam perjalanan dan wisata spiritual. Sehingga dengan wisata spiritual itu kemarin alhamdulillah ada perasaan yang beda setelah pulang umroh dan ada semangat yang berbeda dan itu yang saya pengen share dengan teman-teman pada malam ini. Pertama adalah kata spiritual itu saya coba terjemahkan dengan kalimat ruhiyah ya. Jadi ruhiyah itu lebih ke masalah kejiwaan kita atau spirit kita atau keimanan kita, masalah batin dan hati kita. Kenapa? Karena urusan hati ini penting sekali Kak Dika. Jadi banyak orang yang berpikir kenapa ya kalau kajian agama itu banyak bahas masalah hati, batin, jiwa. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah yang kalau dia soluhat, kalau dia itu solih, solih ini artinya baik, maka soluha jasadukulu. Jadi seluruh jasadnya itu akan menjadi baik. Kalau dia fasadat, kalau segumpal darah ini dia terganggu, rusak atau bermasalah, maka seluruh juga anggota tubuh kita akan bermasalah. Jadi kalau misalnya kita ngerasa kayak gampang capek, kita ngerasa gampang eh, jadi kayak males, mager, terus juga bosen, terus ngerasain kayak sering khawatir, sering ngerasa kayak nggak mau ngapa-ngapain. Pokoknya kalau fisik kita itu jadi nggak produktif, fisik kita itu jadi bahkan sakit-sakitan secara biologis, secara fisik, maka salah satu hal yang perlu kita coba perbaiki adalah tentang kejiwaan kita. Biasanya kejiwaan itu akan mempengaruhi dan mensugesti fisik kita. Maka benarlah Rasulullah SAW bersabda, kalau segumpal darah itu baik, maka baik seluruh tubuh kita. Kalau segumpal darah itu buruk, maka buruk seluruh tubuh kita. Dan segumpal darah itu adalah hati kita ataupun jantung kita. Nah, untuk itulah kenapa bicara tentang spiritual, bicara tentang ruhiyah, bicara tentang jiwa, hati, dan pikiran, itu tuh penting dalam kesehatan lahir dan batin kita. Penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika capek fisiknya saat Nabi sedang menggali parit khandak. Jadi Nabi itu dulu pernah
ada sebuah proyek ya yang dilakukan bersama para sahabat, itu proyek cukup menyita energi para sahabat secara fisik. Karena mereka melakukan proyek menggali parit untuk jadi benteng kota Madinah. Dan kita tahu Madinah dan Mekah itu kan lebih banyak batunya ya daripada tanah gembuk seperti di Indonesia. Jadi menggali parit di sana itu nggak mudah. Apalagi menggali parit itu hampir sekeliling kota. Dengan jumlah sahabat yang cuman segelintir sahabat. Ya seribuan orang lah. Tapi menggali parit hampir sekeliling kota. Kota yang sangat luas gitu. Jadi kan ini nggak mudah dilakukan dalam waktu yang kurang dari 1 bulan persiapannya. Sehingga benar-benar diforsir, benar-benar kejar target, benar-benar harus maksimal. Nah, ketika Nabi bersama para sahabat sedang merasakan lelah yang luar biasa, lelah fisik, lelah karena siang dan malam mereka bekerja untuk menggali parit, termasuk Nabi juga ikut turun ke dalam parit, ngambil batu, diangkat ke atas, dan seterusnya. Ketika Nabi sedang lelah dengan proyek yang luar biasa ini, Nabi bilang kepada Bilal, "Ya Bilal, arihna bis shalah." Wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat. Jadi Nabi memilih di antara sekian banyak eh, model istirahat, di antara sekian banyak cara untuk break, Nabi memilih sholat sebagai rehat. Jadi ketika Nabi capek, Nabi rehatnya sholat. Jadi bukan rehatnya ngopi, walaupun itu boleh-boleh aja. Bukan rehatnya nonton Piala Dunia Maroko lawan Prancis. Waduh, Itu malah nggak rehat lagi gitu. nah itu mah kan. Karena kalah gitu. Bukan rehatnya nonton misalnya film Avatar sekarang. Ah, Ya, ya. bukan rehatnya, walaupun itu semuanya hal-hal yang mungkin pilihan masing-masing ya. Tetapi maksudnya Nabi itu memilih rehatnya dengan cara sholat. Ini unik kan? Iya. Karena sebagian dari kita mungkin ngerasa sholat itu justru capek. Tapi bagi Nabi, sholat itu adalah rohah, istirahat atau rehat. Sehingga Nabi bilang kepada Bilal, arihna bis sholah, wahai Bilal, istirahatkan kami dengan sholat, kata Nabi. Istirahatkan kami dengan sholat. Sehingga setelah selesai sholat, Nabi itu nggak tidur-tiduran, nggak duduk, nggak santai lagi. Beres sholat langsung gali lagi parit khandak. Langsung ngerjain lagi kerjaan proyek besarnya. Di sini saya merenungkan dengan cukup lama ya. Kok bisa ya buat Nabi dan para sahabat sholat itu jadi rehat. Kok buat kita jadi beban. Sehingga kita tuh kadang pengen rehat setelah sholat. Pengen istirahat habis sholat. Sementara buat Nabi, ya istirahat itu ya sholat. Jadi kalau kita capek, kalau kita kayaknya terlalu lelah, ya udah sholat aja. Dan itu juga terkandung di dalam surat Al-Muzammil ketika seharian Nabi capek berdakwah, pulang ke rumah tidur malah dibangunin sama Allah. Jadi suruh istirahatnya bukan dengan cara tidur, walaupun tidur juga butuh. Setelah sekian jam tidur, 2 jam, 3 jam tidur udah cukup, langsung dibangunin, kumil laila illa qalila. Ya ayuhal muzammil, wahai orang yang tidur, yang berselimut, yang nyaman, yang nyenyak, bangun. Kumil lail, bangun di malam hari. Eh, kumil lail la qalila nisfahu aw inqus minhu qalila watil qur'ana tartila dan seterusnya. Jadi bangunlah untuk sholat di malam hari walaupun sebentar. Dan itu adalah rehatnya rehatnya Nabi, rehatnya orang-orang soleh itu dengan sholat. Nah, saya kan penasaran nih, kok gimana cara menjadikan sholat itu sebagai rehat, sebagai refreshing kita, sehingga dengan sholat ataupun refreshing jiwa ataupun spiritual itu kita kayak benar-benar dapat energi, kayak di recharge kembali gitu, kayak di cas HP ya. Jadi kayak refresh plus di cas. Jadi kayak langsung penuh lagi semangat dan energinya. Kok bisa? Gimana caranya? Kemarin ketika perjalanan umroh, saya coba latih. Jadi saya bikin semacam target atau riyadhah, latihan, exercise untuk menikmati sholat. Karena momen di sana tuh bagus ya. Karena di sana tuh sholat di Masjid Nabawi itu seperti lebih baik daripada 1.000 kali sholat di tempat lain. Sholat di Masjidil Haram lebih baik daripada 100.000 kali di tempat lain. Jadi kesempatan itu dipakai buat exercise, latihan di mana menikmati sholat. Jadi sholat dibikin target sholat sehari minimal 100 rakaat, yaitu sholat sunnah mutlak 100 rakaat. Terus baca Al-Hakumut Takasur sampai Al-Lahab
10 rakaat. Udah gitu lap kedua atau putaran kedua balik lagi at-takasur sampai al-lahaq. Putaran ketiga dan seterusnya sampai 10 putaran atau 100 rakaat. Dari pagi sampai malam bebas dicicil. Misalnya sebelum subuh sambil tahajud, duha, zuhur, sebelum asar, ba'da maghrib, ba'da isya. Jadi total minimal 100 rakaat dipaksain gitu ya, walaupun nggak selalu berhasil. Nah ternyata setelah sekian lama kita paksain sholat, belajar khusyuk, belajar fokus, ada target yang harus dicapai, akhirnya aku ngerasain, oh pulang umroh itu bukan capek. Pulang dari masjid itu bukan capek, butuh tidur. Tapi malah kayak bugar, kayak full energi lagi, sehingga kayak siap untuk melakukan hal-hal yang berat. Itu tuh kerasa setelah latihan agak apa di target agak banyak gitu dari biasanya. Biasanya mungkin kan nggak sampai 100 rakaat karena targetnya 1000 rakaat total selama perjalanan umroh. Walaupun nggak tercapai juga sih, tapi ya mendekati itulah. Jadi kayak dikejar banget targetnya. Itu artinya, oh benar ya kata Nabi, yang namanya refresh itu bukan selalu yang sifatnya entertain bagi eh, apa ya keinginan kita. Keinginan kita tuh mungkin bahasa agamanya kayak nafsu kita gitu. Kan nafsu kita butuh entertain, butuh hiburan, nonton film, boleh-boleh aja, boleh banget malah untuk hal yang tidak melanggar syariat ya. Dengar musik atau misalnya kayak nonton sebuah pertandingan dan seterusnya itu kan semuanya entertain selama tidak melanggar syariat, ada hal-hal yang dilarang, maka nggak masalah. Tapi ternyata yang lebih ngecas energi dan spirit kita lebih 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 cepat lagi dan lebih full lagi itu ternyata refresh spiritual. Makanya spiritual refreshing itu aku karena baru ngerasain jadi kayak ngerasa bahwa oh bener ya ini bener banget sih energinya gede banget. Dan energi yang gede itu bukan sekedar tenaga fisik tetapi keinginan gitu. Keinginan, semangat itu muncul lebih besar daripada sebelumnya. Nah, itulah yang disebut dengan spiritual refreshing, dengan sholat, dengan melakukan ibadah-ibadah yang nggak biasa, tapi yang lebih daripada biasanya. Kayak misalnya biasanya kita udah sholat 5 waktu, tambahin dengan sunnah. Udah biasanya sholat sunnah, tambahin dengan tahajud. Udah biasa dengan tahajud, tambahin dengan duha. Kalau bisa target sehari itu berapa kali, berapa berapa rakaat kita sholat, berapa kali sujud kita dalam sehari. Targetin, paksain dulu di awal emang agak kerasa maksa. Tapi setelah 3 hari, 4 hari, itu kerasa nagih. Jadi kayak, aduh, kok nggak enak hati ya karena kurang targetnya hari ini. Jadi kayak pengen nambah, kayak pengen nambah, kayak pengen nambah. Dan itu tuh spiritual refreshing banget. Dan dampaknya terhadap diri kita yang saya rasakan adalah itu munculin energi dan spirit yang besar untuk hidup, untuk menjalani hari-hari kita atau menjalani masalah-masalah kita. Itu kenapa spiritual refreshing yang diajarkan Nabi lewat sholat itu penting. Yang kedua adalah kemarin juga kita bikin target dengan teman-teman yang ikut umroh bareng, zikir. Jadi zikir sehari minimal 5.000 zikir. Misalnya diawali dengan istighfar 1.000 kali. Istighfar 1.000 itu nggak lama sih, sebentar. Paling 10 menit lah. Istighfar 1.000 kali. Kemudian salawat 1.000 kali. Jadi coba kalau selawat agak lama karena dia panjang kan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad 1.000 kali. Kemudian la ilaha illallah minimal 1.000 kali. Jadi ditambah lagi dengan zikir-zikir yang lain. Jadi kayak dipaksain, ditargetin sehari zikir tuh yang banyak sehingga lisan tuh basah terus dengan zikir, tangan itu bergerak terus untuk tasbih ataupun checker ya kalau pakai hand checker. Intinya sehari ditargetin, misalnya habis sebelum sholat, setelah sholat, sebelum sholat, setelah sholat. Ada zikir yang didawamin, dan itu benar banget kata Allah, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang? Ketenangan hati itu menenangkan seluruh hidup kita. Karena kata Nabi kan tadi, hati itu mempengaruhi kehidupan kita ya, diri kita seutuhnya. Jadi kalau hati kita tenang, hidup kita tenang. Kalau hati kita
tegar, hidup kita tegar. Kalau hati kita percaya, hidup kita penuh dengan optimisme. Tapi kalau hati kita gundah, hidup kita penuh dengan keluh kesah. Kalau hati kita sakit, maka hidup kita penuh dengan dendam dan seterusnya. Ternyata menjadikan hati yang tenang itu dengan zikir sebanyak-banyaknya. Jadi uzkurullaha dzikran katsira, ingatlah Allah, zikirlah kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak, yang sebanyak-banyaknya. 3.000, 5.000 nggak banyak sebetulnya. Karena ahli zikir itu bisa sampai ratusan ribu mereka berzikir. Jadi ini baru latihan ya. Dan ini buat saya pengalaman yang kayak rasanya perlu di-share sebagai motivasi buat teman-teman. Sholat zikir, banyakin. Sehingga dengan sholat zikir yang banyak ini kita jadi kayak ada spiritual refresh. Kalau spiritual kita udah refresh, maka nanti hidup kita tuh kayak dicas lagi. Hidup kita tuh kayak di-refresh lagi. Semangat kita tuh kayak di booster sehingga jadi semangat lagi dalam dalam kebaikan. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, kemarin dalam perjalanan umroh tuh saya kan kita ada semacam ziarah gitu kan, ada semacam city tour gitu kan, city tour Madinah, city tour Mekah. Nah, ketika city tour itu kita melakukan yang namanya tafakur alam yang saya pernah sampaikan. Jadi city tour sambil tafakur, belajar, belajar tentang eh, hikmah Gunung Uhud, belajar hikmah dari Jabal Sur, Jabal Nur, Arafah, dan banyak lagi situs-situs sejarah yang keren-keren yang ada di Madinah dan di Makkah. Sehingga dengan tafakur itu akhirnya muncul lagi sebuah mindset tentang tauhid ya, mindset tentang ideologi, tentang belief, tentang faith, tentang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu di-refresh gitu. Ketika kita melihat keajaiban-keajaiban dari ciptaan Allah di alam tafakur, jadi saya ngerasa kayak wah ini refresh banget buat pikiran saya. Sehingga ketika pikiran saya udah di-refresh, melihat sesuatu itu udah di langit bukan lagi cuman di bumi, maka ketika kita melihat bumi dari langit kan bumi terasa kecil ya. Tapi kalau kita melihat bumi dari tempat kita berpijak, bumi ini terasa besar. Was. Maka apapun yang ada di bumi, ini quotes of the day. Kalau kalian ingin melihat masalah kalian kecil, lihatlah dari angle langit. Karena apapun yang dilihat dari langit, maka bumi itu menjadi kecil. Kita kalau keluar angkasa, bumi jadi kecil. Makin jauh makin menjauh dari bumi makin kecil, makin ke langit makin kecil bumi itu. Sehingga apapun yang ada di bumi terasa kecil. Maka pandanglah bumi, pandanglah hidup dari angle langit. Jadi quote-nya adalah lihatlah bumi dari langit, maka semuanya tampak kecil. Masalah kita jadi kecil, musibah kita jadi kecil, urusan kita jadi kecil, nafsu kita jadi kecil, karena kita ngelihatnya dari langit. Tapi kalau kita ngelihat bumi dari tempat kita berdiri, semuanya terlihat besar. Masalah kita terlihat besar, musibah kita terlihat besar, keinginan kita terlihat besar, sehingga karena terlihat besar, semuanya kita anggap kayak sesuatu yang berlebihan, sesuatu yang mustahil. Kalau kita ngelihat masalah kita besar, kita rasa kayak putus asa. Kalau kita ngelihat keinginan kita besar, rasanya kayak mustahil mendapatkannya. Tapi kalau kita lihat dari angle langit, semuanya tampak kecil. Bagaimana cara ngelihat segala sesuatu dari angle langit? Tafakur, mengkonektingkan bumi ke penciptanya. Jadi menghubungkan antara benda yang kita lihat atau ciptaan yang kita lihat ke penciptanya, maka di situ kita akan melihat dari angle langit. Itu yang selalu kita lakukan di pesantren nih Kak Dika. Jadi di pesantren itu saya tuh selalu mencoba untuk tafakur alam seperti siapa eh, Nabi Daud, karena Nabi Daud itu yang suka tafakur. Kemudian Nabi Muhammad kemarin pas di Mekah juga kita mengunjungi Gua Hiro ya, tempat Nabi Muhammad bertafakur. Eh, di Madinah juga kita mengunjungi Jabal Sur, tempat Nabi Muhammad juga pernah hiking dan tafakur di sana. Artinya tafakur itu adalah upaya kita, latihan kita untuk melihat bumi dari angle langit. Tafakur itu adalah upaya kita untuk melihat bumi dari angle langit. Sehingga yang muncul adalah yakin, yang muncul adalah syukur, yang muncul adalah harapan, yang muncul adalah eh, apa namanya sabar, yang muncul adalah tawakal,
yang muncul adalah kekaguman kepada pencipta, yang muncul adalah rasa tanggung jawab untuk memelihara ciptaan Allah yang udah dianugerahkan untuk kita. Banyak kebaikan yang muncul ketika kita melihat bumi dari angle langit. Dan cara melatih melihat bumi dari angle langit itu adalah dengan tafakur. Jadi kemanapun kita harusnya tafakur. Kita ke Mekah tafakur, ke Madinah tafakur. Kalau teman-teman jalan ke tempat lain, misalnya ke Turki, apalagi tafakur. Bahkan ke Jepang, ke Korea sekalipun harusnya tafakur. Tapi yang ditafakur itu bukan toko-toko, Hmm. bukan shopping ya, bukan market, bukan street. Itu semuanya kan buatan manusia. Hmm. Tafakurilah objek-objek yang memang dia itu pure ciptaan Allah. Yang hampir nggak ada tangan manusia di dalam hal itu. Jadi kayak mentafakuri alam, dimanapun kita pergi. Nah, kenapa materi ini sering saya ulang-ulang nih menjelang akhir tahun kan orang semuanya pengen jalan-jalan. Iya. Saya pesan nih ke teman-teman yang mau jalan-jalan kemanapun boleh bebas silahkan selama tidak melanggar syariat ya. Tapi kemanapun kalian pergi usahakan tafakur. Kenapa? Karena itulah yang bisa nge-refresh spiritual kita dan itu juga yang bisa nge-booster hati dan spirit kita dalam hidup. Kan kita pengen pulang dari liburan itu semangat untuk berkarya. Bukan pulang liburan itu malah ngeluh habis duit, malah capek, malah apa. Jadi dapat refreshingnya juga dapat energinya. Caranya ya tadi, pertama coba kita latihan sholat yang lebih banyak. Kedua coba latihan zikir sebanyak-banyaknya. Yang ketiga, nih yang kayaknya relate banget dengan akhir tahun adalah ya tafakur sebanyak-banyaknya. Eh, Kemarin di live sebelumnya saya udah ngasih tahu tutorial tafakur ya, gimana cara kita duduk bersama alam bukan di alam. Iya. Kalau kali ini saya pengen nambahin satu tutorial lagi adalah lihatlah bumi dari angle Langit. langit. Caranya dengan tafakur menghubungkan antara ciptaan dengan penciptanya, menghubungkan antara alam semesta dengan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta. Itu yang disebut dengan apa refreshing, spiritual refreshing dengan media tafakur. Gitu Kak Dika. Luar biasa. Jadi kemarin kita udah dikasih satu tutorial tentang apa membersamai di alam, bersama di alam. Sekarang kita dapat tutorial lagi gimana caranya tafakur ini mungkin bisa lebih powerful lagi ya mungkin ya Ustaz ya. Betul. Nah, buat teman-teman menarik juga nih, buat teman-teman mungkin juga yang pengen bertanya nanti boleh juga disertakan di live comment nanti insya Allah untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin relate sama bahasan-bahasan kita, insya Allah nanti bakalan aku sampaikan, bakal aku tanyain sama Ustadz. Ustadz, menarik nih. Hmm. Eh tutorialnya jadi gimana nih? Setelah kita duduk di alam, oh bukan duduk di alam, ya, duduk Hmm. bersama alam, Hmm. lalu akhirnya justru malah healing-nya itu benar-benar powerful, benar-benar impactful yang akhirnya setelah healing, setelah refresh itu kita tuh benar-benar kayak siap lagi nih. Nggak nggak cuman sebatas hilang apa hilang cuma matanya hilang kelelahannya, nggak juga mungkin cuma sebatas hilang apa habis uangnya atau mungkin hilang energinya setelah Hmm. jalan-jalan gitu. Nah, jadi gimana nih Ustaz? Makanya sebetulnya seluruh kehidupan Nabi, daily life-nya Nabi, em, itu semuanya ada refreshing-nya. Jadi Nabi itu hidupnya nggak stres ya, nggak tertekan. Aktivitas Nabi itu sangat 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 sehat untuk zahir dan batin beliau. Karena beliau hidup dengan pola yang ideal, bukan normal tapi ideal, sempurna gitu. Mulai dari bangun paginya atau bangun malamnya sampai beliau tidur itu kehidupan beliau itu semuanya merefresh spiritual dan juga fisik beliau sehingga sehat lahir dan batinnya. Eh, tapi salah satu kan nggak mungkin kita bahas semuanya ya Ya, karena terlalu luas pembahasan itu. Tapi salah satunya adalah gimana Nabi memperlakukan apa alam semesta dalam kehidupan sehari-hari beliau, gimana tafakurnya Nabi, gimana jalannya Nabi, gimana interaksinya Nabi, bahkan gimana Nabi makan dan minum itu semuanya menjadi bagian dari tafakur gitu. Jadi kayak ya Nabi tafakur itu bukan bukan sekedar apa ya, bukan sekedar di ketika naik gunung, walaupun itu juga tafakur yang sempurna udah. Tapi Nabi juga tafakur ketika makan misalnya. Makanya ketika Nabi makan itu Nabi kayak lagi mentafakuri tentang nikmat Allah.
Makanya kenapa Masya kita Allah. ketika makan itu diajarkan untuk membaca bismillah, lalu setelah selesai makan itu mengucapkan alhamdulillah Alhamdulillah. gitu ya. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa apa wa saqani wa razaqani wa apa min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi ada beberapa versi doa setelah selesai makan. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan saya makan ini, memberikan saya minum ini, memberikan saya rezeki ini, min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang saya sebetulnya nggak mampu untuk mendapatkan ini, nggak punya kekuatan untuk mendapatkan ini kalau bukan karena Allah yang memberikan. Nah, Allah memberikan dengan cara kan ketika dikatakan ini Allah yang kasih, itu ada tafakur di dalamnya. Kalau orang bilang, "Enggak kok ini saya pesan di aplikasi, bukan Allah yang kasih." Dia dia nggak tafakur, dia cuman mentafakuri aplikasi. Karena dia tahu bahwa prosesnya adalah dia klik, Hmm. lalu si kurirnya datang ke ke Lokasi. restoran, ke lokasi, setelah itu dia pesan, setelah itu dia ambil, dia bawa ke rumahnya, dikasih ke kita. Itu adalah tafakur proses kita mendapatkan makanan lewat Hmm. aplikasi. Tapi kita lupa bahwa itu tuh kepotong, itu hanya satu part yang ujung dari makanan itu sampai ke meja kita. Tapi sebelumnya itu ada part yang lebih luas lagi. Bagaimana makanan itu dikirimkan sampai ke restoran. Dari Kan nggak mungkin cuma dari restoran tiba-tiba ada ada bahan baku nggak mungkin. di restoran kan nggak restoran kan nggak memproduksi beras kan. Iya, iya, benar. Restoran nggak memproduksi gandum, restoran nggak memproduksi minyak, restoran nggak memproduksi sayur mayur, semua itu ada sumbernya Ada kan. sih. Restoran hanya dapat dari distribusi, kemudian mereka olah jadi makanan terus dikirim dengan aplikasi. Ada tafakur yang ke-skip di situ, ada missing link dari restoran ke hulunya, ke sumbernya. Dari mana sih sayur itu datang? Bagaimana sayur itu ada? Dari mana sih beras dan gandum itu muncul? Dan seterusnya itu tafakur yang ada dalam kalimat min ghairi haulin minni wala quwwah yang aku tuh nggak mampu. Kalau yang tadi kan mampu. Kayak misalnya kita pesen nih di aplikasi, saya punya uang, sehingga kita nggak bersyukur, ngerasa kita yang mendatangkan itu, mampu kan? Oke. Ada hal yang kita nggak bisa bayar loh. Ada hal yang kita nggak mampu membayarnya, nggak ada kekuatan untuk mendatangkannya. Apa? Penciptaan. Ah, Allah yang menciptakan beras dan gandum. Allah yang menciptakan sayur mayur itu. Allah yang menjadikannya lewat Allah turunkan air hujan. Makanya Allah bertanya di akhir surat Al-Waqiah. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana tentang masalah pertanian, tentang masalah tumbuh-tumbuhan? Antum tazra'unahu am nahnu zari'un? Apakah kalian yang menumbuhkannya atau kami yang menumbuhkannya? Kalian cuma nanam, bukan menumbuhkan. iya. Kalau kami mau, kata Allah, "Lau nasya, la ja'alnahu hutaman." Kalau kami mau, kami jadikan biji-bijian itu, semuanya itu menjadi apa? Menjadi busuk. Semuanya itu menjadi apa? Binasa. Semuanya itu menjadi seperti apa? Seperti bubuk yang tidak bisa tumbuh gitu. Sehingga kalian akan mengatakan inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Kita nggak dapat apa-apa, panen kita gagal. Kan banyak yang Iya. ngomong kayak gitu. Bukankah para petani itu udah pada ahli Hmm. dalam ya Tanam. dalam bertani gitu kan? Para petani kita itu ahli dalam bertani. Mereka nanam, mereka memupuk, mereka dan seterusnya menjaga apa panennya, menjaga sawahnya. Tetapi kok ada kata-kata kita gagal panen, kita nggak dapat apa-apa tahun ini. Kita ada pohon yang tiba-tiba rusak dan seterusnya. Lau nasya la ja'alnahu hutaman. Fadzaltum tafakkahun, inna lamughramun bal nahnu mahrumun. Jadi kayak Allah nyuruh kita tafakur bahwa makanan ini nggak cuma lewat apps kita dapetin. Bukan karena kita bayar, ada yang kita nggak bisa bayar, yaitu gimana makanan ini diciptakan. Itu tafakur. Ada di dalam, apa namanya, ada di dalam doa ketika Nabi habis makan, Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa saqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi segala puji bagi Allah yang telah memberikan makan saya dan memberikan saya minum, termasuk air. Ka- afara'aitumul ma'a alladzi tashrabun a antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Coba kalian perhatikan ma.
air yang kalian tasyrabun, yang kalian minum. Antum anzaltumuh, apakah kalian bisa menurunkannya dari langit? Kita bikin hujan buatan itu teknologi tinggi dan biayanya mahal, nggak sanggup. Hari ini kita melihat hujan secara gratis, tapi kita lupa bahwa itu tuh ada yang menjadikannya ada gitu. Ada yang men-setting kayak gitu, ada yang memprogram kayak gitu dan dia adalah program maha kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah yang telah menjadikan hujan itu turun, turunnya tuh kayak shower. Hmm. Sehingga dia masuk ke lubang-lubang atau celah-celah pori-pori tanah dengan baik, bukan turun seperti air bah. Kalau dia turun seperti air bah yang terjadilah banjir dan kehancuran. Tapi hujan Allah jadikan tuh shower. Ya. Ma'an sajjaja di dalam surah An-Naba. Jadi air yang turunnya itu kayak shower tercurah gitu ya. Titik-titiknya itu biar tanah itu bisa menyerap dengan baik. Itu tuh ada kesengajaan. Antum anzaltumuhu minal muzni, kata Allah. Memangnya kalian yang menurunkan air itu dari awan, kata Allah. Memang kita bisa menurunkan air itu dari awan. Kita ngelihat ada orang yang katanya nih bisa menolak air hujan aja kita udah kagumnya luar biasa. Padahal itu baru katanya ya. Saya sendiri nggak terlalu yakin dengan hal itu kecuali ya ada kekuatan yang tidak syar'i. Tapi intinya terlepaslah dari perdebatan itu yang jelas itu hal biasa. Yang lebih dahsyat lagi yang mendatangkan hujan itu sehingga dia masuk ke dalam tanah kemudian tanah ada apa proses yang luar biasa sampai akhirnya menjadikan tanaman itu ada gitu. Nah, ini yang disebut dengan tafakur yang ada dalam kalimat min ghairi haulin minni wala quwwah. Itu Nabi itu tafakur dengan kata-kata itu bukan sekedar doa biasa. Di kita tuh kayak nanti ada program ya, Hmm. katanya di Forest Camp ya. Di Forest Camp, Forest Camp itu kan ada program namanya Mindful Escape. mindful escape. Jadi kita lagi pengen lari dari masalah kita dengan membangun mindfulness, membangun kesadaran. Kesadaran yang utuh ya, kesadaran tentang banyak hal termasuk kalau nggak salah salah satu menunya itu ada mindful eating ya. Iya, betul, Mindful betul banget. eating. Mindful eating itu kalau nggak salah artinya ya tadi ketika kita makan kita tuh sedang belajar untuk mindful, menyadari bahwa makanan ini bukan sekedar kebutuhan. Tapi makanan ini adalah sebuah pengalaman, experience, Experience. spiritual experience, kemudian mental experience, kemudian iman experience ada di dalam makanan yang kita makan. Makanya ada istilahnya mindful eating. Mindful eating tuh kayak kita makan, kita coba mindfulkan diri kita, sadarkan diri kita, bangun awareness. Oh, makanan ini Allah yang kasih. Prosesnya Hmm. panjang. Satu butir padi itu prosesnya panjang. Satu eh, apa sendok air itu prosesnya panjang. Jadi kita coba kayak sadari itu dengan kesadaran itu akhirnya kita jadi kayak lebih bersyukur. Oh, saya beruntung ya. Saya tuh hidupnya penuh dengan kebaikan ya. Allah baik banget ya dengan mindful eating ini akhirnya kita jadi refresh lagi iman, refresh lagi kayak spiritual kita. Itu ada banget dalam doa eh min ghairi haulin minni wala quwwah. Jadi kayak kita nggak berdaya untuk mendatangkan makanan itu. Ikan misalnya. Coba kalau kita yang menciptakan ikan. Wah. Ikan palsu aja yang kita ciptain, ikan apa ya, ikan robot gitu aja tuh mahal banget kan dan nggak bisa Wih, dimakan. Ini iya. Allah menciptakan ikan buat kita lahman tariyan namanya, ikan apa daging yang segar ya. Daging yang segar itu gratis buat kita tinggal kita usahanya mancing biar kita refresh juga lewat mancing, kemudian kita masak, kita makan. Eh Antum, apakah kalian yang mengadakan itu semuanya? Am nahnu ataukah kami yaitu Allah dengan sistemnya? Di situ kita belajar mindfulness, kita belajar tentang kesadaran yang utuh gitu Masya tentang Allah. sesuatu. Nah, itu tafakur namanya. Tafakur. Jadi sebetulnya di Islam sendiri itu udah ada ya Ustaz, buat mindful, buat membangun kesadaran Betul. supaya kita lebih apa? Mungkin kalau sekarang yang lagi seringnya itu kalau akhir tahun refreshing, kalau Mm-mm. kemarin-kemarin healing. Healing. Nah, ternyata di Islam itu sudah ada Ustaz. Healing semua, mulai Masya dari Allah. ibadahnya healing, zikirnya healing, bahkan jalan dan duduknya healing. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi dia jalan dan duduknya itu tafakur semua. Doa sehari-hari di dalamnya isinya ya tafakur. Karena kan kita harusnya mengingat Allah terus ya lewat tafakur. Tafakur itu kan memikirkan lalu mengingat. Mengingat Allah itu bukan Allah 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 tapi Allah itu maha baik. Jadi sifat-sifat Allah itu kita ingat.
Bukan sekedar nama Allah yang kita ingat, tapi sifat Allah. Allah Maha Baik, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Penolong, Allah Maha Memperhatikan, Allah Maha dengan yang baik-baik semua tentang sifat Allah kita hadirkan dalam pikiran kita. Lewat apa? Lewat ngeliat ciptaan Allah yang ada di sekitar kita. Itu namanya apa namanya? Tafakur dengan media semesta yang ada di sekitar kita tadi. Bahkan sampai kita ngerjain sesuatu juga bagian dari tafakur. Kayak misalnya kita lagi menunggang kuda. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci Allah yang telah menundukkan kuda ini untuk kami tunggangi, padahal kami tidak mampu untuk menundukkannya. Itu ada tafakur di dalamnya. Bukan kuda aja sampai ya kendaraan lah. Tapi kalau zaman Nabi kan kuda dan onta ya. Kami nggak mampu menundukkannya, tapi Allah yang menundukkan kendaraan itu untuk kami. Kalau dalam konteks hewan, ya artinya kuda itu Allah ciptakan memang untuk manusia. Jadi kalau ada yang bilang kasihannya kuda ditunggangin, dia nggak ngerti tentang maksud dari penciptaan. Allah itu sengaja menciptakan kuda untuk ditunggangi sebagai tunggangan kuda itu. Onta itu sebagai tunggangan, sehingga memang untuk itu dia diciptakan dan kuda nggak merasa terbebani kecuali kita menungganginya tanpa adab ya, karena kan ada adab juga kan. Nggak boleh lama-lama ngobrol di atas kuda sambil berdiri, kuda itu harus jalan. Nabi melarang kita ngobrol lama-lama ketika kuda sedang berdiri. Masya Allah, Nggak boleh, itu adab. detail banget Ustaz. Harus jalan. Kalau berdiri sebentar aja. Tapi kalau sampai sejam kuda berdiri kita di atasnya ngobrol itu makruh. Nggak boleh dalam Islam. Kenapa? Itu yang mengganggu dan menyakiti kuda. Kalau kita mau ngobrol, biarkan kuda makan. Kita nggak lagi pengen jalan nih. Udah kita turun dari kuda, kuda lepas biar dia cari makan. Nanti kalau kita mau jalan, dia kita tinggal ambil lagi. Nah itu adab kan. Nah selama kita nggak melanggar adab-adab dalam menungganginya, ya berarti kita memang sudah sebegitu sunatullahnya kuda untuk ditunggangi. Tapi ketika menunggangi kuda, itu kita disuruh tafakur juga. Allah yang menjadikan kuda itu memang sebagai tunggangan. Allah yang telah menjadikan kuda itu baik untuk ditunggangi. Bukan cuma tunggangan ya. Kalau tunggangan doang orang akan bilang, ah lebih enak naik motor, lebih enak naik mobil. Bentar, setelah saya belajar berkuda, saya jadi tahu ternyata ada hal yang kita nggak akan dapat dengan menunggangi mobil, motor, sepeda, atau apapun. Adanya cuma di kuda. Ada Ustaz? Adanya cuma di kuda. Banyak, bukan cuma satu hal. Wah, Satu, orang yang menunggangi kuda itu, pertama Allah tersenyum sama dia. Masya Allah. Kalau kita naik motor, naik mobil kan nggak dapat senyum Allah ya. Kedua, orang yang menunggangi kuda itu, dengan syarat tadi, pas naik kuda dia baca doa. Orang yang menunggangi kuda itu dinaungi malaikat. Yang ketiga, kuda itu adalah harta kecintaan Nabi. Nabi paling suka di antara semua harta itu kuda. Yang kelima, kuda itu secara biologis adalah memperbaiki struktur tulang belakang kita. Dan tulang belakang itu menentukan semua organ dan tulang-tulang kita, rongga kita di seluruh tubuh. Jadi kalau tulang belakangnya benar, rongga kita sehat. Yang keempat, kuda itu menjadi terapi mental terutama untuk kita dalam apa namanya dalam merilis masalah-masalah kita. Makanya ada istilahnya equine terapi ya. Equine terapi itu kayak menerapi diri kita dengan cara merawat hewan. Kenapa orang barat itu ada istilahnya pet ya, jadi hewan peliharaan. Tapi sebaik-baik hewan peliharaan itu ya domba, onta, apalagi kuda itu yang terbaik udah. Dengan cara ya kita rawat, tapi bukan cuma naik. Kita ngasih makan, kita bersihkan, kita bawa dia ke kandang, kita bawa dia ke tempat dia makan. Hewan-hewan apa namanya tuh gembalaan, kalau kita bawa itu ada terapi di situ. Allah berfirman, "Fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun." Di dalam hewan yang sedang berangkat ke tempat makan itu dan ketika mereka pulang di sore hari, itu tuh ada jamal, ada entertain, ada keindahan yang kita bisa nikmati dan itu bisa menjadi equine terapi buat kita. Saya ngelihat kuda-kuda di Rahila Stable tuh kalau lagi lari ya cari makan di bukit-bukit, kan mereka kalau lagi dilepas tuh kayak riang banget ya, kayak anak SD beres sekolah gitu kan, lari keluar dari kandangnya itu, wah, apalagi si Maliha itu kan Wah, dia kan provokator banget kan buat yang lain. Itu tuh saya ngelihatnya fiha jamalun, padahal cuma 5 ekor. Kebayang kalau ada ratusan ekor, benar firman Allah, fiha jamalun hina turihun wa hina tasrahun. Ada keindahan yang bisa kalian nikmati sebagai equine terapi ketika hewan-hewan itu kalian lepaskan. Lalu ketika hewan itu kalian
tarik untuk pulang. Itu ada Jamal. Saya ngelihat kalau mereka lagi rame-rame pulang ke kandang, habis kita naik di stable, di pedok kan kita suka main tuh. Pas udah beres kan kita lepas mereka pulang ke kandang kan. Iya, iya. Itu kan kejar-kejaran tuh. Kejar-kejar. Itu Jamal, ada terapi, equine terapi namanya. Nah, itu tuh dalam kehidupan daily life-nya Nabi itu udah ada. Cuman baru ada istilah-istilah kayak Istilah. tadi ada mindful eating, ada Iya. equine therapy, ada apa lagi. Itu kan istilah psikologi Hmm. yang sebetulnya udah ada dalam daily life Nabi Masya Shallallahu Allah. Alaihi Wasallam. Nah, itu coba kita gali lalu kita terapin dalam kegiatan-kegiatan kita di pesantren. Santri Nah, saya sendiri udah ngalamin itu, alhamdulillah beda banget sih hasilnya. Gitu. dan lebih ini, ternyata setelah kemarin Ustadz ceritain tentang membersamai di alam itu, Ustadz, ternyata memang kerasa banget, Ustadz. Kayak kita duduk cuman sebatas duduk, tapi kalau kita benar-benar mindful, benar-benar di alam itu Betul. kerasa banget. Dan ini juga Ustadz ada pertanyaan nih, bagaimana cara membedakan antara tafakur dengan overthinking? Tafakur itu melihat bumi dari angle langit. Overthinking melihat bumi dari angle bumi. Quotes yang tadi. Mudah sekali membedakannya. Jadi, kalau kita melihat sesuatu di bumi, Hmm. masalah, musibah, keinginan, benda apapun yang kita lihat di bumi, dari angle kita, maka itu namanya overthinking. Tapi kalau kita melihat sesuatu di bumi, masalah dan seterusnya, termasuk benda, dari angle Allah, Allah sebagai pencipta, itu namanya tafakur. Sesederhana itu. Masya Allah. Nah, ada lagi bagaimana merilis stres melalui dengan media alam, Ustaz. Tadi, pertama duduk bersama alam, berdialog dengan alam, berkomunikasi dengan alam, kemudian juga melakukan kegiatan-kegiatan yang activity-activity yang base-nya tuh alam. Misalnya, ya kalau alam itu kan hewan, tumbuhan, kemudian landscape itu kan alam kan, musim, siklus itu semuanya alam. Nah, cobalah kita dekat dan hidup bersama dengan semua itu, dengan siklus kita berdamai dengan musim kita berdamai dengan landscape kita coba jadikan itu sebagai sebuah media healing kita karena di dalamnya fiha jamalun ada keindahan untuk kita healing untuk kita untuk kita rasakan kenikmatannya eh apalagi ya ya termasuk kayak Allah menciptakan gunung menciptakan sungai. Alhamdulillah di pesantren semuanya lengkap ya. Ada Ada. gunung, ada sungai, atau mungkin di lokasi lain tuh ada laut ya. Itu Allah bilang semua itu tuh media tafakur, media untuk healing, media untuk merilis masalah kita atau stres kita. Ya duduk di sungai mendengar gemercik air. Alhamdulillah di pesantren kita ada sungai. Yang ketika sungai itu melewati bebatuan, itu muncul irama semesta, senandung semesta yang kalau kita dengar dengan tenang, itu tuh akan nge-healing daripada kita bikin musik sendiri. Udah biarkan semesta yang bersenandung untuk kita. Ah, Masya Allah. Jadi kadang kalau kita bikin musik sendiri sumbang atau nadanya kegedean atau apalah ya nggak sempurna lah walaupun indah tapi nggak sesempurna senandung semesta. Jadi kalau mau dibandingkan nih senandung manusia dengan senandung semesta, udah pastilah senandung semesta tuh lebih sempurna karena dia berpengaruhnya langsung ke jiwa kita. Kalau senandung manusia itu kadang-kadang malah ada beberapa yang malah merusak dengan liriknya, dengan beatnya, malah merusak hati dan jiwa kita jadi keras gitu kan. Jadi kayak jadi pengen berontak atau jadi pengen berbuat dosa gitu kan gara-gara beatnya kayak orang di sebuah dugem misalnya di clubbing itu kan begitu masuk DJ-nya lirik dengan beat yang kayak gitu orang jadi pengen minum malah, jadi pengen alkohol, jadi pengen, melakukan hal yang tidak baik dengan lawan jenis, itu kan didorong oleh beat yang kenceng. Tapi kalau senandung semesta, itu tuh menyuruh kita untuk tenang, untuk rilis masalah kita, untuk rileks, untuk mulai menyadari diri kita, untuk ada self healing kayak gitu. Itu senandung semesta, makanya salah satu di antara senandung semesta itu suara nyanyian burung di pagi hari dan sore hari. Kemudian suara angin yang kalau bahasa sastra itu sendalu angin ya, angin yang kayak semilir ya, ada suaranya. Terus suara apalagi suara air hujan yang jatuh kena tanah, suara air yang mengalir di antara bebatuan di sungai, suara gesekan daun, semua itu senandung semesta yang perfect Allah ciptakan. Kenapa kita nggak menikmati itu? Jadi kayak ada istilahnya forest bathing ya. Jadi kayak bukan mandi di hutan, tapi kayak ada rilis diri kita, masalah kita lewat
media hutan Oke. tadi Nah, gitu. yang banyak banget toolsnya entah itu udara, apa kalau misalkan pagi hari mungkin ada embun dan lain sebagainya. Nah ini Betul. juga Ustaz, bareng sama yang tadi Ustaz sampaikan. Jadi buat teman-teman mungkin yang mungkin pengen akhir tahun ataupun awal tahunnya itu punya suatu program liburan yang terprogram ataupun bisa dibilang nih kalaupun nanti misalkan teman-teman ikutan yang akhir tahun itu jadi lebih ngesiapin untuk teman-teman di awal tahun itu kita insya Allah seperti yang tadi Ustaz bilang ada menu yang mungkin teman-teman bisa cocok banget di Forest Camp Ustaz. Jadi alhamdulillah tadi beberapa ada di spill. Justru jadi ketahuan ya Ustaz nih. Karena di spill beberapa sama Ustaz. Jadi ada beberapa menu yang mungkin teman-teman bisa dapetin di Forest Camp. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen tahu informasi lebih lanjut, teman-teman bisa banget di follow ada akun Instagram kita @forestcamp.id ataupun teman-teman bisa langsung cek tanya ke adminnya itu ada di WhatsApp. Nah, nanti teman-teman WhatsApp-nya itu kita sematkan di sini juga kalau misalkan teman-teman mau tanya untuk Forest Camp itu tanggal berapa. Nah, ini di-spill aja nih ya. Tanggalnya insya Allah bakalan di akhir tahun sekarang itu ada tanggal 24 sampai 25 Desember. Ada juga nanti di awal tahun itu di tanggal 7 dan 8 Januari 2023. Jadi mungkin buat teman-teman yang pengen informasi untuk lebih lanjut itu juga kita ada websitenya. Teman-teman bisa banget dicek ada forestcamp.id. Nah, nanti teman-teman itu bakal di-direct. Mungkin teman-teman juga bakalan di-spill juga untuk menu-menunya. Tadi salah sekiannya udah di-spill sama Ustadz Hanan. Jadi nanti teman-teman insya Allah kita mungkin Ustadz nggak mungkin bisa apa ya sepenuhnya sama teman-teman nanti di sana. Cuman istilahnya kayak bisa membangun teman-teman lebih siap gitu Ustadz di Forest Camp itu menghadapi ya yang Allah sudah gariskan untuk kita gitu-gitu. Tapi yang pasti kalau forest camp ini dijadikan sebagai sebuah activity tafakur, Mm. karena emang kita kan nggak bikin forest camp sekedar buat vacation ya, Nah, iya buat Ustadz. sekedar staycation. Tapi forest camp ini kita pilih kan konsep pesantren itu pesan underscore tren itu sejak awal kita bikin konsepnya itu bukan tempat wisata, tapi tempat belajar dengan nuansa wisata. Nah, Tempat belajar dengan nuansa wisata. wisata. Artinya orang yang pengen wisata bisa punya alternatif wisata mana yang edukatif. Tapi edukatif di sini Hmm. tuh nggak yang kaku ya, karena Iya. beberapa yang wisata edukatif kan kesannya kayak kaku, kelas, kayak Sunlat gitu Betul, kan. betul, betul, betul. Enggak sama sekali. Kita bukan Sunlat, bukan kelas, bukan yang kaku, bukan yang kayak sekolah formal. Ini wisata, activity outdoor activity, tetapi ada apa ya, ada value yang cukup apa kuat yang kita jaga. Salah satunya tadi tafakur. Nah, Makanya ketika saya sadar bahwa tafakur itu salah satu kehebatan atau kesempurnaan dari Islam, salah satu syariat Islam yang keren banget, tafakur, maka kita perlu membuat fasilitas untuk orang tafakur yang ideal. Nah, pesantren hmm. itu udah membangun fasilitas itu dengan tadi ternak. Salah satunya ternak itu ada kuda, kita punya domba, punya kuda, punya ayam ya. Ah ya, Nah, itu ada kan ya. bisa yang tadi apa? Ada terapi yang bisa Oh, membuat Equine, Equine, iya Equine equine terapi. terapi gitu kan, yang bikin kita kayak ngerasa oh bisa rilis ya masalah kita lewat lewat itu. Terus ada Riverside di mana dia bisa apa merasakan kedekatan dengan alam lewat forest bathing misalnya. Terus ada program mindful eating. Semua itu sebetulnya sebuah activity untuk supaya teman-teman yang punya agenda akhir tahun mau jalan-jalan, mau Hmm. liburan, ini loh pilihan liburan yang asik, seru, adventure banget, explore banget, tapi dia value-nya kuat. Sehingga yang bawa keluarga, bawa pasangan nggak bakal cuman spending money for nothing. Tapi dia spending money for big, Something. ya bukan something aja, for big value atau for Oh, apa, for sesuatu yang kayak nggak apa nggak terbeli dengan berapapun sih gitu, betul. yang Yang berharga banget gitu. pada intinya nantinya ketika teman-teman sudah beres dan menjadi alumni Forest Camp, kayak teman-teman 123, istilahnya jadi punya nuansa baru ya, Ustaz ya. Ya, insya Allah. Dengan insya Allah buat jadi buat teman-teman nih sekali lagi buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya untuk Forest Camp itu teman-teman bisa banget dicek. Nah ini di sebelah bawah aku ada admin
camp. Jadi ada main camp buat teman-teman yang butuh informasi lebih lanjut untuk teman-teman mengikuti forest camp, mau yang akhir tahun atau yang awal tahun, teman-teman bisa banget ditanya aja ke sini ataupun cek di landing page kita ada forestcamp.id. Nah, untuk teman-teman juga yang mungkin pengen ikutin apa informasi di Instagram kita ada juga di @forestcamp.id. Ini ada pertanyaan lagi nggak dari teman-teman? Udah cukup? Oke, Masya Allah. Nah, oh ini ternyata juga Ustadz ada yang bilang, ternyata setelah Ustadz bilang apa suara alam itu bisa menyejukkan, ternyata di YouTube juga banyak, tapi nggak sebesar experience kalau main mungkin ya. Eee, itu kayak kita nonton live Mm-mm. sama nonton, dari HP. Beda banget, Beda banget. vibe-nya tuh beda banget. Teman-teman nonton bola nih, lewat aplikasi, dengan nonton Hmm, bola di Qatar, itu sama nggak? Kalau itu sama sama. ngapain sih orang bayar sekali nonton bola tuh 10 juta, kalau Hmm, sekarang final 100 juta 100. tiketnya, Hmm. ngapain sih orang bayar mahal-mahal? Karena beda. Jadi sama aja kita dengerin alam lewat, sebuah, video atau aplikasi dengan kita di alam itu beda pasti. Makanya nggak bisa tergantikan, walaupun ya untuk jadi hiburan oke, tapi untuk bisa benar-benar dapet ininya tuh nggak akan ini. Gitu Masya Kak Dika. Allah, tinggi Mudah-mudahan banget. insya Allah nanti kita Ah, ketemu aja langsung di Forest Camp. itu. Dan juga buat nanti kalau ada umroh lagi ya, saya ngajak Nah, teman-teman yuk umroh bareng karena kita punya program umroh tuh yang memang tadi hmm, program spiritual refreshing ya. Yang itu tadi beberapa doang yang kita sempat sebut. Insya Allah ada lagi yang lain yang mudah-mudahan bisa jadi menu-menu pilihan buat teman-teman yang senang jalan, senang lagi mencari sebuah solusi mental atau apa gitu ya. Saya nggak mau nawarin sesuatu yang mungkin sekedar murni hiburan karena saya bukan entertainer, saya lebih ngajak teman-teman kepada apa yang saya yakini dan saya udah rasain kebermanfaatannya, yaitu dengan ibadah di Masjid Nabawi, ibadah di Masjidil Haram, tapi didampingi oleh pembimbing yang bisa coaching kita ya. Beda loh, ada pembimbing yang jadi guide, ada nah, yang pembimbing jadi mentor atau mentor. coach buat kita. Program umroh kita itu coaching, bukan Masya guide. Allah. Kalau guide kan hanya eh, ngasih tahu ya. Hmm, Kalau coaching itu ya dampingin. Ini loh, abis ini ya, nanti gini gini ya. Ya, jadi kayak coaching banget. Nah itu tuh ada di Masya program Allah. umroh kita insya Allah. Value-nya lebih Ya, daripada ya sebatas doain aja ada Masya kesempatan Allah. lagi. Saya juga nggak tahu kapan nih, karena saya juga belum terfikir untuk Hmm, buat itu. Tapi nanti mudah-mudahan ada dalam jangka pendek. Mudah-mudahan entah kapan Allah takdirkan ya kita jalan bareng aja. Tapi yang udah Masya ada Allah. sekarang sementara adalah ya forest Forest Camp. camp, sharing online kayak gini. Sharing online ini kan lebih ke motivasi. Nah, Nggak akan selesai dengan sharing online. Cara untuk bisa nerapin ini ya ikut programnya. Jadi program. di sharing ini saya memotivasi teman-teman dalam sebuah persepsi, oh gini loh caranya, oh gini loh caranya. Tapi untuk ngelakuinnya nggak bisa dengar sharing di YouTube doang loh teman-teman. Jadi teman-teman di sini teman-teman jadi tahu, oh kalau gitu berarti saya harus ikut ini dong, saya harus ikut itu dong. Gitu caranya untuk kita bisa dapetin hasilnya. Jadi nggak bisa kita cuman ikut apa kelas motivasi, tapi ikut coaching juga. Nah, kelas motivasinya sekarang nih lagi online saya motivasi teman-teman. Tapi gimana untuk bisa dapetin hasil? Nggak di sini. Adanya di umroh, adanya di forest camp, adanya di Rimbaland, adanya di kegiatan-kegiatan yang sifatnya konkret, bukan lagi duduk dengerin doang, tapi kita ngalamin dalam bentuk experience yang lebih ini. Masya Allah. Makasih Saya banget kira Ustaz. segitu. Barakallah. Di-refresh banget kita jadi juga nih buat teman-teman. Jadi banyak mungkin setelah ini bakalan mengagendakan kemana. Salah satunya mungkin mengagendakannya boleh banget ke Forest Camp. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu informasi lebih lanjut sekali lagi boleh di @forestcamp.id untuk Instagram dan untuk website ada di forestcamp.id. Ustaz, thank you banget udah Sama-sama di-refresh. Kak Dika, barakallah. Jadi insya Allah kita bakalan ketemu lagi next year Ustaz deh. Insyaallah. Insya Allah di live yang seperti yang sudah-sudah, walaupun alhamdulillah kita akhirnya bisa ketemu lagi. Obat kangennya gimana nih? Udah ketemu sama guru kita di live streaming. Terima kasih buat teman-teman yang sudah join di live kita. Jangan lupa buat teman-teman yang sudah join live di sini, kalau pengen informasi lebih lanjut tentang Forest Camp, buat teman-teman bisa cek langsung di website ataupun di akun Instagram kita di Karuzan Fauzi pamit. Sadanan juga pamit ya Ustaz. Barakallah fiik, jazakumullah khair jaza. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.